Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal CPNS. Sebelum kita membahas soal CPNS, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan pada kali ini mendapatkan manfaat dan barokah tentunya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Pada pertemuan yang lalu tentang soal TKP, kita ada tugas ya, yaitu pada soal nomor 7. Ini saya bacakan kembali dan berikut pembahasannya, yaitu setiap instansi baik pemerintah maupun swasta menuntut orang-orang yang ada di dalamnya untuk bekerja secara profesional. Salah satunya adalah beraktivitas sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah ditetapkan. Penggunaan gadget juga sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok di mana bisa dipastikan setiap orang memilikinya. Di lingkungan kerja Anda dilarang menggunakan gadget selama bekerja. Namun pada kenyataannya atasan dan rekan kerja Anda kerap kali melanggarnya sehingga bertentangan dengan hati nurani Anda. Sikap Anda adalah A. Mengingatkan kepada rekan kerja agar tidak melakukan hal tersebut karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun diam saja saat atasan melanggarnya agar tidak terjadi masalah yang berpengaruh terhadap karir Anda. Mengingatkan rekan kerja untuk tidak terlalu sering menggunakan gadget ketika jam kerja kecuali ada hal penting. Kebiasaan penggunaan gadget biasanya menyebabkan rekan kerja lalai akan tugas dan kewajibannya. Untuk yang C, mengajak rekan lain yang taat aturan untuk mengingatkan rekan kerja yang sering menggunakan gadget di saat jam kerja. Ketika atasan melanggarnya, diingatkan dengan memperhatikan kondisi mood atasan untuk menghindari adanya masalah yang mengancam karir saya. Untuk yang D, mengingatkan rekan kerja dan juga atasan bahwa hal tersebut melanggar aturan. Namun, penyampaiannya dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Dan untuk yang E, tidak berbuat apa-apa dan memilih untuk diam saja dan menunjukkan diri bahwa saya tidak pernah melanggar ketentuan tersebut. Menurut saya, bila ingin memperbaiki orang maka harus dimulai dari diri sendiri. Baik, dari beberapa opsi A, B, C, dan juga D maupun E di kolom komentar pada video sebelumnya dengan link yang ada di pojok kanan atas, ada beberapa jawaban yang kita bahas. Kita bahas satu persatu untuk jawabannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan jawaban, kita harus tahu kata-kata penting yang dapat membantu kita untuk menemukan jawaban yang tepat. Yang pertama adalah tentang temanya, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sudah jelas di bacaan ada tentang penggunaan gadget. Jadi di sini ada kata-kata kita harus bekerja secara profesional, kemudian beraktivitas sesuai dengan kewajiban dan juga tanggung jawab. Kewajiban dan juga tanggung jawab masing-masing yang telah ditetapkan, berarti sesuai dengan job desk. Nah, kemudian juga ada larangan terhadap penggunaan gadget selama bekerja. Jadi memang di perusahaan ini atau di tempat kerja ini ada larangan bahwa penggunaan gadget selama bekerja itu tidak boleh. Nah, kan tapi ada kondisi yang berbalik dengan itu, bahwasanya baik itu atasan dan juga rekan kerja Anda yaitu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jadi posisi Anda di sini juga merupakan pegawai. Nah, gitu ya, pegawai dari instansi yang sedang menerapkan aturan larangan penggunaan gadget selama bekerja. Nah, untuk poin yang A atau opsi yang A, untuk mengingatkan rekan kerja, betul, bisa kita masukkan ya, agar tidak melakukan hal tersebut karena melanggar aturan, sudah sesuai. Akan tetapi pada saat atasan melakukan pelanggaran, kita diam. Kenapa kok diam? Supaya tidak terjadi masalah terhadap karir. Ini kurang tepat. Jadi masih ada kita mempertimbangkan untung ruginya terhadap karir kita. Untuk yang B, mengingatkan rekan kerja, oke. Kemudian kecuali ada hal penting ini boleh. Kemudian kebiasaan menggunakan gadget ini menyebabkan rekan kerja lalai akan tugas dan kewajibannya. Boleh kita jadikan masukan. Akan tetapi di sini untuk yang B ini, bahwasanya yang melanggar ini tidak hanya rekan kerja, tapi juga ada atasan. Atasan belum masuk ke pembahasan di B ini, jadi kurang tepat juga. Bisa jadi poinnya rendah, gitu ya. Sedangkan di TKP kita tahu kita cari poin yang
bernilai tertinggi atau poin 5. Yang C, mengajak rekan kerja lain yang tak tertentukan mengingatkan rekan kerja yang menggunakan gadget saat jam kerja. Boleh juga. Kemudian ketika atasan melanggarnya diingatkan. Wah, ini sudah betul nih, atasan yang melanggar juga diingatkan dengan memperhatikan kondisi mood. Nah, kondisi mood atasan ini menjadi perhatian juga untuk menghindari masalah yang mengancam karir saya. Nah, ini juga menjadi poin yang penting ya. Akan tetapi kekurangan tepatan di sini adalah untuk menghindari adanya masalah ini kurang pas. Bisa jadi nilainya 3 atau 4 di sini ya. Jika dibandingkan dengan A, B, C ini masih bisa masuk sebetulnya. Cuman ada pemberatnya itu pertimbangan pengancaman karir ini kurang pas. Kemudian untuk yang D, mengingatkan rekan kerja dan juga atasan bahwa, nah ini dua-duanya diingatkan, baik rekan kerja maupun atasan, bahwa hal tersebut melanggar aturan. Oke ya. Namun, ada namunnya di sini. Apa ini namunnya? Penyampaiannya dilakukan dengan baik. Nah, penyampaiannya dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Nah, menurut saya ini sudah pas di sini. Tapi sebelum kita memilih opsinya, kita lihat dulu yang E. Kenapa yang D ini kok sudah pas? Itu karena meskipun kita mengingatkan baik itu rekan kerja maupun atasan, juga dilakukan dengan porsi yang pas, yaitu dengan cara penyampaian. Nah, cara penyampaiannya ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Nah, kalau tidak ada pihak yang merasa tersinggung, ini bisa berimplikasi meskipun secara tidak langsung karirnya juga akan aman, gitu ya. Kemudian yang E, tidak berbuat apa-apa. Nah, ini sudah dari sini sudah agak nggak oke ya. Tidak berbuat apa-apa dan memilih diam saja. Wow, sudah nggak berbuat apa-apa, diam saja. Seperti itu. Jadi ini kurang pas. Bisa jadi nilai terendahnya ada di E, nilai satunya. Nah, dan nilai yang lebih tinggi 2, 3, 4 ada di opsi A, B, dan C. Gitu ya. Jadi yang paling pas yang memiliki poin 5 adalah yang D, yang memiliki poin 5. Kita lanjutkan pembahasan pada materi kali ini. Soal nomor 1. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau jam untuk beribadah yang susah didapatkan. Jadi ketika jam beribadah ini tetap harus bekerja ya mereka. Sikap Anda seperti apa? Untuk opsi A, akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Atau B, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Atau C, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Yang mana yang paling tepat? Silahkan dijawab dulu. Sudah ketemu jawabannya? Nah, oke. Baik, kalau sudah ketemu jawabannya, kita coba cross check terlebih dahulu. Baik ya. Seperti yang diketahui teman-teman, kalau sebelum menjawab memilih poin tertinggi dari A, B, C, D, dan juga E, yaitu kita cek terlebih dahulu kata-kata poin kunci. Yang membuat bingung di sini nanti ketika teman-teman akan menjawabnya adalah di perusahaan Anda. Kalimat di perusahaan Anda ini, jurusannya, ketika teman-teman membaca pertama kali pasti pemikirannya adalah perusahaan milik Anda. Jadi Anda sebagai pemilik perusahaan, ini adalah kata-kata yang menjuruskan Anda kepada pola pikir seperti ini. Tapi apakah demikian? Sepanjang yang saya alami, sepanjang yang saya tahu, ketika kita menjadi seorang pemimpin pada suatu situasi di soal, itu akan di statement secara jelas. Misalkan Anda sebagai atasan, Anda sebagai HR manager, Anda sebagai supervisor, itu pasti di statement secara jelas. Jadi menurut saya, kalimat ini mengindikasikan bahwasanya ini adalah sebuah jebakan saja. Seperti itu. Kemudian,
Untuk poin selanjutnya yang bisa menjadi key adalah, yang menjadi kunci adalah kesulitan beribadah. Nah, kebetulan dalam soal ini contohnya adalah karyawan yang beragama Muslim. Yang pas adalah karena ini kita sebagai pegawai, berarti untuk opsi yang menjurus kepada kita sebagai pimpinan yang memberikan solusinya, itu sudah pasti nilainya lebih rendah. Yaitu misalkan contohnya opsi A ini akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Akan memfasilitasi, berarti ini adalah keputusan pimpinan, gitu ya. Berarti ini kurang tepat karena posisi kita sebagai pegawai. Kemudian yang kedua, yang poin B adalah karena pemilik perusahaan non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Nah, ini menjadi hal atau kalimat yang cenderung memiliki negasi yang negatif ya. Jadi tendensius, jadi kurang pas. Yang C, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Ini bisa masuk karena posisi kita memang bukan pimpinan maupun pemilik, dan mendiskusikan merupakan hal yang tepat karena kita adalah bukan pimpinan. Jadi mengajukan usulan atau apapun itu dan didiskusikan untuk mencari solusi bersama. Jadi ini bisa masuk. Kita keep dulu yang jawaban C. Kemudian yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran pada karyawan. Ini juga kurang pas karena memberikan kebijakan ini adalah tupoksi daripada pimpinan, gitu ya. Jadi kurang pas. Kemudian bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Nah, bersifat toleran ini sudah tepat, akan tetapi menyediakan semua fasilitas ini balik lagi adalah wilayahnya di pimpinan. Jadi dari opsi A, B, C, D, dan E yang memiliki nilai tertinggi menurut saya adalah yang C. Soal selanjutnya, sebagai seorang calon ASN, bagaimana Anda menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal? Nah, opsinya adalah yang A, isu radikalisme adalah permasalahan yang baru saja terjadi, dan sebaiknya diadakan kajian khusus. Yang B, Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang berkeindonesiaan. Untuk yang C, calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Kemudian yang D, ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti-radikalisme secara menyeluruh. E, meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan negara dari adanya pemahaman radikalisme. Silakan teman-teman untuk menjawab. Sudah ketemu jawabannya? Oke, baik. Sebelum kita menuju ke pemilihan opsi-opsi jawaban mana yang memiliki nilai tinggi, kita cari dulu kata kunci mungkin yang bisa kita jadikan acuan atau bisa jadikan petunjuk untuk memilih pilihan yang tepat. Nah, yang pertama menurut saya adalah yang calon ASN. Nah, kenapa kok calon ASN? Karena Anda adalah representatif atau calon representatif dari negara. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme yang dapat mengancam stabilitas negara itu juga harus menjadi salah satu bentuk concern kita sebagai ASN dimanapun dan pada bagian apapun, kan seperti itu. Dan yang kedua adalah kita menyikapi. Nah, jadi soal ini hanya untuk menyikapi bagaimana kita sebagai ASN atau CASN menyikapi adanya isu radikalisme. Sikap kita seperti apa? Kita coba cari yang jawaban yang paling tepat atau yang memiliki nilai tertinggi. Yang A, isu radikalisme adalah permasalahan yang baru saja terjadi dan sebaiknya diadakan kajian khusus. Apakah betul demikian? Apakah sudah pas dengan soalnya? Saya rasa ini kurang tepat karena kita tidak menemukan adanya
sikap yang tegas di sini ya, sebagai seorang calon ASN terhadap isu radikalisme yang sedang berkembang saat ini. Jadi kajian khusus ini dilakukan siapa juga tidak jelas di sini. Apakah ini sebuah saran atau tindakan nyata dari sang calon ASN? Jadi nilainya bisa saja rendah. Untuk opsi yang B, yaitu Pancasila harus menjadi pondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Bisa jadi juga demikian, karena Pancasila sebagai dasar negara, kemudian berkeindonesiaan dimaksud di sini adalah dengan ciri-ciri masyarakat Indonesia yang toleran, kemudian yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bisa jadi demikian. Kita keep terlebih dahulu. Kemudian yang C, calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Ini juga bisa masuk dalam menyikapi isu radikalisme. Kita sebagai calon ASN proaktif juga mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Kita keep dulu. Kemudian yang D, ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti radikalisme secara menyeluruh. Nah, ini juga bisa masuk. Seperti itu ya. Kemudian yang E, meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan negara dari adanya pemahaman radikalisme. Nah, kalau meminta pemerintah ini agak kejauhan jangkauannya ya. Jadi saya rasa ini kurang tepat. Baik, kita diskusikan untuk yang B, C, dan juga D. Nah, dari ketiga opsi ini kita akan selisih atau kita akan sisihkan lagi untuk opsi-opsinya, yaitu yang dari D terlebih dahulu. Ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti radikalisme secara menyeluruh. Kalau narasi seperti ini menurut saya kurang tepat jika dibandingkan dengan B dan C, karena pada pertanyaan atau pada narasi soal disebutkan bagaimana kita akan menyikapi isu seperti itu ya. Jadi ini juga hampir sama dengan E. Kalau masyarakat secara menyeluruh diberikan pendidikan anti radikalisme dan sebagainya, ini hampir di luar jangkauan daripada seorang calon ASN. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang C, calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Nah, ini juga bagus ini. Untuk calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya berita di sosial media, berita-berita tentang radikalisme tidak semuanya dapat kita cari dan secara valid itu menjadi berita yang dapat kita bertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Jadi ini masih kurang tepat. Bisa jadi nilainya di sini 4. Nah, jadi menurut saya untuk opsi yang paling pas adalah yaitu Pancasila harus menjadi fondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang berkeindonesiaan. Jadi sikap kita atau sikap calon ASN atau Anda sebagai calon ASN adalah tetap harus berpegang teguh kepada Pancasila dan sikap-sikap natural keindonesiaan yang menjaga kedaulatan negara, toleransi, gotong royong dan sebagainya, untuk dapat menangkal isu-isu seperti paham-paham radikalisme seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat menurut saya menggunakan atau opsi yang memiliki nilai tertinggi adalah yang B. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Nomor 3, kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan diikuti oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang Anda lakukan? A. Tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering. B. Memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu, baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. C. Memberikan kebebasan kepada karyawan
untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. Atau D. Menjelaskan pentingnya acara gathering ini lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Atau yang E. Mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada saat acara gathering. Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah ketemu jawabannya? Oke. Jadi sebelum kita nyari jawaban seperti biasa, ritualnya adalah kita mencari dulu kata-kata yang bisa kita jadikan petunjuk. Nah, yang pertama adalah yaitu adanya kegiatan gathering rutin. Nah, ini menjadi penting ya, kata kunci ini, gathering rutin. Kemudian ada salah satu karyawan yang izin. Izinnya adalah karena untuk persiapan ibadah perayaan keagamaan. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah yaitu kita sebagai manajer HRD. Nah, kata kunci manajer HRD ini mungkin ada kaitannya dengan soal nomor 1 tadi ya. Jadi memang kalau kita ada posisi tertentu atau jabatan tertentu pasti akan dijelaskan secara gamblang pada soal. Apa yang Anda lakukan? Nah, kita coba bedah opsinya satu persatu. Untuk opsi A, tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering. Big no-no ya kalau ini ya, jelas bisa jadi nilainya 1 di sini. Untuk yang B, memberikan pengertian. Nah, ini boleh memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu, baru izin mempersiapkan kegiatan keagamaan. Jadi diberikan saran agar datang gathering terlebih dahulu, baru nanti dikasih izin gitu kan. Kita keep dulu. Apakah ada jawaban yang lebih baik? Nah, kita keep dulu. Tapi ini sudah bisa masuk. Untuk yang C, memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. Nah, kalau yang C ini adalah kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karyawan ini sudah mengajukan izin. Jadi keputusannya harus diberi atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau tidak diberi izin ya sudah, kalau iya ya diizinkan. Bukan memberikan opsi yang karyawan sendiri suruh memilih. Nah, kalau memang karyawan sendiri suruh memilih ya nggak usah izin. Seperti itu ya, jadi kurang tepat ini. Kemudian yang D, menjelaskan pentingnya acara gathering ini lalu membiarkan karyawan tersebut untuk memutuskan akan ikut atau tidak gathering itu ya. Jadi ini juga kurang pas. Kenapa? Karena soal C dan D ini hampir mirip ini, yaitu membiarkan karyawan tersebut memutuskan. Nah, jadi ini hampir mirip ini. Padahal kita butuh kepastian ketika kita meminta izin, mengajukan sesuatu izin, kita butuh kepastian dapat izin atau tidak kan gitu. Jadi ini juga kurang pas. Yang E, mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering dengan tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering. Nah, ini juga boleh ya, mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri, tapi tetap disampaikan hal-hal apa saja yang ada di sana atau yang sedang disampaikan di gathering. Nah, ini juga boleh, bisa masuk di sini. Nah, kita sekarang cari mana yang lebih tepat atau yang lebih tinggi nilainya antara B dan juga E. Yang B kita cari dulu, yaitu memberikan untuk jawaban yang B, yaitu memberikan pengertian kepada karyawan agar datang gathering lebih dulu. Nah, gathering lebih dulu baru izin mempersiapkan kegiatan keagamaan. Jadi ini ada poin penekanan datang dulu ke gathering. Nah, seperti itu poinnya di sini. Kemudian yang C, langsung, yang bedanya dengan yang E adalah langsung mengizinkan. Nah, gitu ya. Meskipun mengizinkan, tetap akan disampaikan hal-hal yang ada atau hal-hal yang terjadi atau hal-hal atau informasi yang sedang disampaikan di acara gathering tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi adalah yang E. Nah, ini nilainya tertinggi karena ada kegiatan keagamaan. Ini menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh si manajer HRD. Nah, seperti itu. Jadi diizinkan untuk tidak menghadiri gathering.
Concernnya adalah acara keagamaan, tapi meskipun diizinkan, supaya tidak ketinggalan informasi, tetap akan ada penyampaian informasi apa saja yang dibahas pada acara gathering. Nah, jadi win-win solusinya demikian. Soal nomor 4. Pernyataan Cahyokumolo merupakan kondisi yang juga terjadi pada instansi Anda saat ini. Nah, kemudian di bidang yang Anda pimpin, ada staf yang Anda curigai sudah terpapar pemahaman radikalisme. Bagaimana sikap yang sebaiknya Anda ambil? A. Mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar memberhentikan saja staf tersebut. B. Mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapatkan klarifikasi. C. Menjadikan bahan obrolan di kantor agar staf tersebut meninggalkan pemahaman radikalisme. D. Merapatkan dengan bidang yang lain mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. Atau E. Melaporkan kepada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah ketemu jawabannya? Nah, oke. Kalau sudah ketemu, seperti biasa kita cari dulu. Kata-kata kuncinya yaitu yang pertama adalah bidang yang Anda pimpin. Nah, jelas ya, berarti Anda pimpinan di sini. Kemudian yang bermasalah atau yang dicurigai adalah staf. Dan dicurigai. Staf dicurigai, berarti belum 100% fix dia sebagai dalam tanda kutip tersangkanya. Kayak gitu ya. Sekarang kita analisis opsinya. Yang A, mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar memberhentikan saja staf tersebut. Jelas tidak. Karena ada pemberhentian di sini, padahal dia masih dicurigai, belum terbukti. Pilihan ini memiliki nilai rendah atau kurang tepat. Opsi B, mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapatkan klarifikasi. Bisa ya, jadi mengajak staf berbicara secara personal, jadi tidak di depan umum. Nah, untuk menanyakan kecurigaan Anda, untuk klarifikasi. Ini poin-poin penting ini. Kita centang terlebih dahulu yang artinya bisa jadi ini jawaban yang memiliki nilai atau poin tinggi. Yang opsi C, yaitu menjadikan bahan obrolan di kantor agar staf tersebut meninggalkan pemahaman radikalisme. Ini kalau ini ranahnya kayak digosipin ya. Nah, ini kurang pas ini. Kita belum tahu padahal apakah memang betul demikian adanya atau hanya kecurigaan tanpa dasar belaka. Yang D, merapatkan dengan bidang lain mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. Nah, ini sekilas ini agak oke, akan tetapi opsi D ini ada hal yang mengganjal, yaitu meskipun mereka melaksanakan rapat untuk diskusi dengan bidang yang lain ini apa saya juga nggak tahu, anggap saja dengan kepegawaian, dengan tindakan yang sebaiknya diambil. Tindakan apa di sini? Nah, ini kan tanda tanya besar. Tindakan yang sebaiknya diambil ini seperti seolah-olah sudah menghakimi dan menandai bahwasanya si staf yang semula dicurigai sudah hampir positif menjadi tersangkanya, ibarat kata demikian. Jadi ini juga kurang pas. Kemudian yang E, melaporkan kepada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti. Nah, melaporkan boleh. Yang dilaporkan apa? Kecurigaan. Jadi masih nyambung ya dengan kecurigaan di sini. Nah, masih nyambung. Tujuannya apa dilaporkan? Supaya ditelusuri dan ditindaklanjuti. Ini masuk. Jadi yang masuk tadi adalah opsi B dan juga opsi E. Mana yang paling tepat dan mana yang memiliki poin paling tinggi antara kedua opsi tersebut? Kita yang dari E dulu, yaitu melaporkan kepada kepegawaian agar kecurigaan Anda ditelusuri dan ditindaklanjuti. Jadi ini posisinya adalah Anda melaporkan kepegawaian supaya orang lain atau departemen lain, yaitu kepegawaian, yang menelusurinya sendiri dan ditindaklanjuti. Kemudian yang B, mengajak, langsung kita ajak dulu secara personal dan diklarifikasi, kan gitu. Jadi kalau dari B dan juga E, yang paling tepat adalah yang memiliki poin tinggi adalah yang B.
Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika Anda sebagai seorang pemimpin ada kecurigaan terhadap anak buah Anda, apapun bentuk kecurigaan itu adalah sebaiknya, dan yang paling pas adalah Anda sendiri terlebih dahulu untuk mengklarifikasinya, karena Anda yang mendapatkan informasi pertama kali atas kecurigaan tersebut. Kalau kita lempar dengan ke bagian yang lain, dilempar ke kepegawaian misalkan, bisa jadi nanti ada timbul narasi-narasi tambahan yang bisa jadi malah memperkeruh suasana. Nah, kayak gitu ya. Soal selanjutnya, suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan Anda terkena bencana longsor. Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi, sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terkena longsor. Atau B. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki, karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. C. Saya akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah. D. Saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Atau E. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Jawaban yang paling tepat adalah, silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, udah ketemu jawabannya? Nah, kita analisis, yaitu kata-kata kunci seperti biasa. Nah, kata-kata kunci yang bisa kita ambil adalah yang pertama adalah adanya musibah. Nah, adanya musibah ini, kemudian siapa yang terkena musibah adalah tetangga. Tetangga kita kena musibah. Nah, kerugiannya apa? Kehilangan tempat tinggal. Nah, si tetangga yang kena musibah ini kehilangan tempat tinggal. Dan posisi kita adalah sebagai bagian dari masyarakat. Jadi bisa dikatakan kita bukan tokoh ya di sini, jadi hanya bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut. Kita teliti di opsi A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi, sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terkena longsor. Menurut saya ini kurang pas, karena ini seolah-olah kita tidak membantu dan hanya mengandalkan dari orang-orang atau masyarakat lain atau tetangga-tetangga yang lain. Kita tidak ikut andil. Nah, kemudian yang B, saya akan ikut membantu. Nah, ini bagus ini. Saya akan ikut membantu. Boleh. Kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga tersebut dengan segenap tenaga. Wah, dan materi. Bagus ini. Yang saya miliki, karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Nah, ini ada yang kurang pas ini. Meskipun ikut membantu dengan segenap tenaga dan materi, tapi untuk toleransi umat beragama, meskipun di soal dijelaskan bahwa berbeda agama dan keyakinan, akan tetapi konteks ini adalah konteks kemanusiaan biasa, bukan toleransi antar umat beragama. Jadi kurang pas. Kalau toleransi antar umat beragama adalah dengan membiarkan dan menjaga privasi umat beragama lain atau mempersilahkan mereka menjalankan aktivitas keagamaannya. Nah, itu baru bentuk toleransi umat beragama. Nah, seperti itu. Kemudian yang C, saya akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah. Ini masuk. Nah, oke ya. Karena kita mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk menyumbang. Nah, supaya dapat membantu meringankan. Oke. Yang D, saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Di satu sisi dia bagus, yaitu mengingatkan pejabat setempat yang memang memiliki kewenangan di sana, yaitu ketua RT. Tetapi saya di sini hanya mengingatkan saja. Gitu ya. Jadi ini kurang tepat poinnya. Nah, oke. Untuk jawaban yang E, saya ikut berpartisipasi boleh dalam memberikan sumbangan. Oke, jadi nggak hanya mengingatkan saja, tapi dia juga ikut berpartisipasi memberikan sumbangannya.
Dengan apa? Dengan uang. Nah, dari gaji. Dan turut mengajak. Nah, boleh nih. Jadi selain dia juga berpartisipasi menyumbang dengan sedikit uang dari gajinya dia juga turut mengajak. Jadi bukan hanya diri sendiri. Masyarakat sekitar diajak untuk memberikan sumbangan. Tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT sebagai pejabat berwenang. Nah, dari opsi yang sudah masuk yaitu opsi C dan juga E, yang paling tepat adalah dan komplit itu adalah yang E, yang memiliki nilai tertinggi. Karena apa? Di samping Anda atau saya di sini ya melakukan aktivitas untuk menyisihkan sedikit uang untuk memberikan sumbangan atau ikut berpartisipasi, saya di sini juga ikut mengajak masyarakat. Jadi selain kita berpartisipasi, kita juga ikut mengajak masyarakat, tapi tidak lupa dengan posisinya sebagai warga biasa tetap melibatkan ketua RT. Nah, jadi poin yang paling tinggi terdapat pada jawaban yang E. Soal selanjutnya, Anda merupakan seorang pegawai di perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan juga informatika. Sebagai pegawai dalam bidang komunikasi dan informatika tersebut, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Beberapa hari yang lalu, ada seorang yang melaporkan ke perusahaan Anda yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di perusahaan Anda telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan terkejut dan menginginkan untuk segera mengadakan rapat internal bagi semua pegawai di perusahaan tersebut. Besok pagi akan diadakan sebuah diskusi dan semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal yang masuk ke perusahaan Anda. Sikap Anda yang tepat adalah A. Memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. B. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. C. Mengusulkan agar setiap pegawai yang terpapar radikal tersebut kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. D. Memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Atau E. Mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut hoax. Silakan dijawab terlebih dahulu. Sudah ketemu jawabannya? Nah, kita cari terlebih dahulu yaitu kata kuncinya. Yang pertama adalah kata kuncinya yaitu kita di sini posisi Anda adalah seorang pegawai. Nah, gitu kan. Kemudian ada masalah yaitu seseorang melaporkan bahwa ada di antara pegawai yang terpapar paham radikal. Itu laporannya. Nah, jadi tindakan yang tepat kita sebagai pegawai atau Anda sebagai pegawai itu apa? Bukan pimpinan ya. Jadi untuk kata-kata yang misalkan di opsi itu ada memberikan kebijakan atau memberikan putusan langsung, itu langsung saja dihindari, pasti nilainya rendah. Oke, kita lihat yang A dulu, memberikan usulan. Yang B mengusulkan, yang C mengusulkan, D memberikan usulan, E mengusulkan. Jadi semuanya sudah pada taraf atau posisi kita sebagai pegawai. Jadi hampir dipastikan kita harus menganalisis satu persatu di sini ya. Baik, yang A dulu, memberikan usulan jika berita tentang pegawai terpapar radikal itu terbukti, perusahaan harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. Mohon maaf, jabatannya. Jadi memberikan usulan sudah betul. Jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti. Jadi tidak langsung percaya ini ya. Jadi apabila memang betul terbukti, nah ada kondisi, baru memberhentikan. Segera memberhentikan. Di satu sisi dia betul di sini atau tepat, tapi di sisi lain segera memberhentikan ini bukan merupakan sebuah solusi ya. Jadi paham radikalisme tidak serta-merta langsung kita bisa memberhentikan sebuah atau seorang pegawai itu langsung dipecat atau dirisenkan. Itu kurang tepat. Opsi B, mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar tidak terpapar paham radikalisme. Siraman rohani, jadi diusulkan ya, rutin.
Nah, ini adalah bentuk aktivitas antisipasi. Nah, begitu ya. Bisa jadi kita keep dulu. Untuk yang C, mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut. Nah, ini menurut saya kurang pas ya untuk mencari pegawai yang terpapar, karena butuh effort yang sangat luar biasa tinggi untuk mencari, karena paham itu tidak langsung terlihat, atau kepercayaan sedang dianut atau pola pikir yang sedang dianut itu tidak langsung terlihat secara fisik di luar. Yang D, memberikan usulan agar perusahaan memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Nah, ini masih bisa masuk ya. Memberikan usulan, betul, cek dulu nih, hoax nggak? Ternyata hoax tahun yang sudah effortnya besar, tahu-tahu hoax. Nah, gitu kan repot. Oke, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Nah, ini juga pas ya. Setelah memang terbukti kayak gitu, baru kita mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang E, mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme, karena bisa saja berita tersebut hoax. Nah, ini bisa jadi betul ya. Ini hampir kayak pernyataan yang ini ya. Jadi dicek dulu laporannya. Ini bisa jadi nih. Nah, ada 3 opsi yang saya kasih centang, yaitu B, D, dan juga E. Kita cek satu persatu. Dari atas dulu, yaitu mengusulkan adalah jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar radikalisme. Nah, untuk mengusulkan jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar ini juga pas juga, akan tetapi siraman rohani kan butuh effort lagi untuk perusahaan itu mengadakan agenda rutin seperti ini. Ya, kalau misalkan ada yang terpapar, kalau enggak kan juga kurang pas jadinya. Nah, gitu ya. Kemudian yang E, mengusulkan agar perusahaan tidak terburu-buru untuk mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme. Ini juga betul ini, tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, setelah memang tidak terburu-buru diduga yang untuk menangkap informasi ini hoax apa tidak. Kalau memang hoax ya sudah selesai, tapi kalau iya, tindakan kelanjutannya apa? Itu tidak ada atau tidak tercermin pada opsi E. Apa yang dilakukan setelah itu. Jadi ini bisa jadi nilainya juga kurang pas atau lebih rendah dari jawaban yang tertinggi, yaitu jawaban yang D, yaitu memberikan usulan agar perusahaan ngecek dulu nih kebenaran laporannya tersebut seperti apa, hoax atau tidak. Kalau memang terbukti, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Nah, itu tindakan yang tepat itu apa? Macam-macam nanti. Bisa jadi proses deradikalisasi atau tindakan yang lain. Kalau misalkan sampai terpapar, sampai mengikuti kelompok-kelompok yang cenderung mengarah ke separatisme, bisa jadi langsung dilaporkan ke lembaga-lembaga di luar perusahaan yang memang pada kompetensinya. Seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya, yang mana ini soal, silahkan teman-teman nanti jawab terlebih dahulu pada kolom komentar. Kayak gitu ya, untuk soal yang ini, yaitu Anda adalah seorang pegawai tetap di perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Anda memiliki sahabat yang baik di tempat kerja tersebut. Sahabat Anda selalu ada ketika Anda membutuhkan bantuan. Pada suatu ketika, anggota dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendatangi perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan sahabat Anda. Ternyata, sahabat Anda masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus terorisme. Anda sebenarnya mengetahui keberadaannya. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. B. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda agar sahabat Anda menyadari bahwa perilakunya salah. C. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menjaga hubungan baik persahabatan Anda. D. Tidak memberikan informasi keberadaan sahabat Anda karena ingin menyadarkan sahabat Anda sendiri. Atau E. Memberikan informasi keberadaan sahabat Anda dengan terpaksa. Nah, ini silahkan teman-teman jawab pada kolom komentar dan akan saya bahas pada pembahasan soal TKP selanjutnya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang
saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada mungkin nanti diskusi yang kurang pas atau jawaban yang kurang tepat, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Kita akan sangat terbuka untuk diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.